sebenarnya hari ini itu sudah hadir di Aceh Jaya. Aceh Barat aja belum punya. Nah, jadi ini adalah pengusaha muda yang luar biasa yang kami lihat baik dari segi objek wisata, bahkan ini dibuka untuk institut. Artinya ada pendidikan mangrovenya. Jadi tidak hanya sekedar untuk objek wisata, tapi ada edukasinya di situ. Ini luar biasa. Pak Hadi ini dah hadir bersama kita ini. Kemarin kami juga dapat penghargaan sebagai pemuda inovatif peduli lingkungan. Termasuk Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Supaya lebih rileks adik-adik, tempatnya pulih baru. Yang ada tempat bahu pulih baru. Dan supaya lebih rileks. Yang saya hormati Bapak Ridwan, beliau adalah Kepala SMP Negeri Swasta Darul Nizam. Darul Nizam, beliau orang yang inspiratif, yang dengan adanya beliau wali-wali dari Aceh Jaya sudah diperdayakan. Yang terhormat Bapak Ridwan beserta rombongan Ibu Guru, kemudian Bapak Ina, kemudian DB benar? Siap. Supaya lebih dikenal. Kemudian yang saya sayangi adik-adik siswa dan siswi SMP Darul Nizam. Oke. Sebelumnya izin coba adik-adik sebutkan nama masing-masing. Nama saja biar kita tidak mempercepat proses ya. Mulai dari sini. Nama saja. Fitria Saidati. Siap Nurul Arila. Siap Razati Jannah. Siap Sarmila Sari. Siap Safira. Siap Nurul Safiani. Siap Ira Aisyah. Siap Munalisa. Siap Jamar Anini. Siap Miftahul Jannah. Siap Ratna Mawida. Baik. Selanjutnya kan udah tahlil lah. Nama saya Abdul Hadi SPD, Abdul Hadi ya. Tapi lebih dikenal dengan sebutan Adi Mangrove. Nah, kalau seperti Bang Tebi bilang, kalau disebut nama kurang kenal. Tapi kalau TB seluruh denom kenal. Kalau saya lebih dikenal dengan sebutan Adi Mangrove. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah, bukan sombong ya dia, perlu kita buka. Alhamdulillah sudah dikenal di nasional. Bahkan di tanggal 20 saya akan berangkat ke Flores NTT khusus masalah presentasi mangrove skala internasional. Jadi mohon maaf juga kemarin beberapa kali Pak Wan hubungi saya nggak sempat karena berhubung ada beberapa agenda yang harus saya kerjakan. Baik, sebelumnya kita berbicara sedikit adik-adik. Histori bagaimana mungkin ide pertama disebut aja Bang Adi Mangrove ya, lebih dikenal dan lebih fleksibel. Bang Adi bisa punya ide menyelamatkan mangrove. Kan itu pertanyaannya. Nah, pada dasarnya adalah memang saya seorang yang dari 2012 itu menanam mangrove secara jujur dan pegang mencapai. Nah, tetapi di 2017 akhir saat itu orang yang memberikan uang NGO dan berbagai LSM itu pada keluar selesai program. Dan saat itu mangrove yang sudah ditanam kurang lebih 1 juta batang di Aceh Jaya. Nah, ketika sudah ditanam 1 juta batang di Aceh Jaya, pertanyaannya siapa yang akan menyelamatkannya? Nah, pada saat itulah saya terinspirasi secara mandiri. Pada suatu hari saya jalan-jalan di sini melihat hutan mangrove yang indah, yang bagus. Siapa orang yang akan menyelamatkan pohon tersebut? Adik-adik tahu nggak fungsinya apa? Dipotong buat arang, dijadikan kayu untuk bangunan. Yang intinya semua pohon itu bermanfaat. Nah, pada saat itu saya mencoba yaitu menyelamatkan secara sukarela mandiri. Tidak ada orang yang mendanai, tidak ada orang yang memberikan apapun. Tapi saya terus berjalan dengan mendirikan sebuah lembaga ekowisata mangrove yang ada adik-adik lihat di situ kan Pak wisata kan? Itu di 2017 sampai saya di situ akhirnya terbangun wisata, kemudian berbagai atraksi edukasi, belajar mangrove. Tapi niat saya adalah adik-adik, satu, menyelamatkan mangrove bukan mencari uang. Uang itu akan datang ketika kita sudah punya niat yang ikhlas. Apapun yang kalian lakukan. Nah, di 2021, jujur adik-adik, saya juga berpikir untuk mendirikan yayasan sendiri. Nah, akhirnya
di 2010 November 2021 saya mendirikan yang dinama seperti yang komplit ada di Yayasan Aceh Jaya Mangrove Institute. Itu milik pribadi. Apa ide saya? Sama seperti dulu. Prospek yang kita lakukan adalah membuat pembibitan mangrove, melakukan edukasi mangrove. Edukasi tahu kan? Belajar mangrove. Kemudian menanam mangrove ke seluruh penjuru Aceh. Nah, itulah ide-ide yang ingin kita kembangkan supaya kenapa proses kehidupan mangrove tersebut terus dilakukan. Nah, pertanyaannya apa itu mangrove? Kita lanjutkan ke mangrove. Mangrove adik-adik, tanaman yang tumbuh di pasang surut air laut. Menyoba bahasa Aceh apa? Bak bangka. Cuma bakpi, bak mangrove bukan. Mangrove. Kemudian tengok di depan-depan itu ada pohon bakpi. Bakpi duri kan? Ini duri bakpi ha? Ni nak tinggal ni kuang kan. Coba tengok adik di belakang pamflet tu ada yang daun lagak-lagak. Tampil apa ni? Biar Bang TB yang tunjukin. Depan lagi bang. Itu bakpi namanya. Itu juga bagian daripada mangrove. Sedangkan bak mangrove yang ke yang leleon. Jadi pertanyaannya hari ini adik-adik, sambil kita berjalan nanti, kita mau mulai proses. Pertama, saya siapkan polybag. Tugas adik-adik hari ini, pertama kita ngisi polybag. Jadi dia mau kabar-kabar nomor. Setelah kita ngisi polybag, terus adik-adik menyusun seperti ini. Kemudian kita petik buahnya, kemudian kita ambil yang hidup, kita tanam di belakang itu, kemudian kita belajar di pokok yang sudah hidup yang besar. Jadi prosesnya semua dapat. Ya. Nah, jadi kita tidak fokus adik-adik, nyo taduk dah belajar hidup dah tu. Nah, karena jujur saya sampaikan, mungkin adik-adik hari ini sudah ke 100 sekian siswa yang belajar di mangrove ini. Jadi kadang-kadang adik-adik dari berbagai sekolah dan banyak juga yang S1, S2 telah selesai skripsi di sini. Itu saya lakukan sekarang nggak bayar adik-adik. Seperti hari ini dibayar nggak saya? Nggak ada. Pertanyaan kenapa mau? Ketika kita berbuat baik ke orang, pasti Allah akan membalas dengan setimpal. Diakui atau tidak adik? Sama seperti yang hadis disampaikan tadi. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ketika hari ini semua proses edukasi ini saya lakukan secara gratis. Dan ketika adik-adik mau nanam mangrove dimanapun, ambil bibit gratis, nggak ada bayar. Mau ngapain lagi? Yang intinya adalah, ayo kita selamatkan mangrove. Yang penting hati begelih. Ketika kita sudah punya niat bersih dan geli hati, apapun yang dicita-citakan. Bayangkan adik-adik, ini bukan sombong, inspirasi aja. Saya hari tanggal 20 berangkat ke Lato Papua. Saya bayar nggak itu? Nggak ada bayar. Tawat, NTB jauh lagi bukan ke Flores, Lombok. Labuhan Bajo. Ke sana. Jadi tawat, lego tawat. Oh, wah Jepang loh. Ya, pertanyaannya dari mana? Berbuatlah Ini ke Lombok. sebaik-baik dan seikhlasmu. Nah, kenapa saya pergi ke sana? Atas prestasi orang di Aceh yang menyelamatkan mangrove. Nah, adik-adik, ketika hari ini belajar tanyakan, nanti saya juga akan ajarin jenis apa ini, kemudian bagaimana dia hidup. Sekarang boleh juga kalau ingin ditanyakan, kita berikan waktu nanti 5 menit bertanya sebelum praktek. Karena kita target di sini sekitar 1,5 jam Pak Wana. Setelah itu kita balik ke posisi kedua, di sana kita makan-makan dan break siang. Jadi adik-adik, sekilas itulah kenapa saya menginspirasi menyelamatkan mangrove. Benar seperti Pak Wan bilang, kadang-kadang orang tidak mendukung, kadang-kadang orang mencemooh, yang baik dah beluli ya. Karena seperti pepatah, semakin banyak Anda diobongin orang, berarti Anda itu orang hebat. Semakin Anda dipeken, dipubuk-pubuk juga, berarti Anda orang hebat. Semakin Anda tinggi, semakin banyak rintangan, halangan yang dihadapi. Tapi pertanyaannya bagaimana? Gas you, lagi tungkat nanju.
Bekeh you nak beli tu enggak. Bubur you. Bayangkan adik-adik. Dari Jangan nol, buka senda kotor. Bang Adi, dari nol kita bangun mangrove. Hari ini Dinas kita lagi memateri Aceh Jaya sudah dikenal dengan pusat edukasi. Apa? Kemudian adik-adik bayangkan Sumatera hari ini bukan semua bawaannya, perlu kita motivasi adik-adik. Hari ini Sumatera bahkan Kak Adi nanti ke Flores itu bukan sekarang. Nyoib thawat kata betul konbo. Jadi hikmah kita berbuat kebajikan. Nah, memang Sumatera alhamdulillah Bang Adi sudah dikenal. Bahkan di Jakarta kemarin di 2021 mendapatkan tokoh ekowisata terbaik se-Indonesia. Jadi bukan Kak Adi semua. Artinya adik-adik ketika hari ini belajarlah dengan yakin dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika tidak bisa tanyakan. Karena kesempatan ini mungkin hari ini ada seperti rencana kita minggu liko menjak. Nah, tempat lain. Karena minggu ke kan holam tu. Bulan depan enggak tahu lah. Kan kagak garing dulunya tengahnya jak kena. Nah, kesempatan yang sudah ada ini adik-adik belajar tentang khusus mangrove. Oke? Ada pertanyaan? Silakan ditanya. Kadang hanya jelas-jelas untuk jelaskan. Ditanya cukup 3 pertanyaan saja. Tanya aja nggak usah malu. Biar nanti kita praktik. Okey? Ya. Boleh lepas ya tinggal silau. Mana kalau kena lagi gedung, enggak kena betul gilang. Nah, menurut alam. Adik-adik. Siap, lanjut deh. Berapa lama Ya. Berapa lama mangrove itu dikasih dari pembibitan? Judulnya hingga ditanam hingga hidup. Kan begitu. Hari ini adik-adik, untuk kita ini ngisi polybagnya penuh dan lokasi ini akan kita tandai. Ini milik kalian. Jadi berapa lama kita membuat ngisi polybag ini segini kurang setengah jam lah. Artinya sehari. Kita during waktu ya. Sehari. Kemudian kita tancapkan bibit, itu juga sehari selesai. Kemudian kita taruh bibit, ini adik-adik berumur kurang lebih 20 hari. Nah, kalau yang sebelah sana, itu yang nanti kita masuk sana, biar jelas. Itu yang sudah berdaun bagus dua-dua, itu kurang lebih 25 hari. Kemudian yang sudah besar, seperti yang adik-adik lihat, itu yang sudah berdaun 4, itu kurang lebih umurnya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, kita bawa ke lokasi tanam. Nanti tabah ke nantaba, kita tanam adik-adik. Nah, berapa lama dia menjadi besar? Seperti ada dilihat tuh di depan, itu kurang lebih 5 tahun yang sudah besar. Nah, ketika sudah 5 tahun, kalau tidak ada gangguan manusia dan binatang, otomatis dia akan terus membesar hingga 12 tahun, 10 tahun baru dia bisa diambil karbonnya. Artinya dia sudah mengeluarkan karbon dunia. Diakui atau tidak, kita ibadah sekarang, kita duduk-duduk seperti ini, kita menghisap oksigen daripada pohon mangrove. Kenapa adik-adik? Paling banyak daun dan paling bagus daun adalah daun pohon mangrove. Di bawah menghisap kimia, di atas mengeluarkan karbon dunia. Yang menikmati siapa? Ya kita-kita. Makanya satu batang kita tanam itu Anda mendapatkan pahala. Kenapa? Ketika orang salah dihisap karbonnya kita pahala secara tidak langsung. Nah, pertanyaan kenapa harus mangrove? Kan ada banyak pohon lain. Kenapa harus mangrove? Karena mangrove adalah pohon dunia, langka dia. Seperti punya paling yo Pak Ambo. Seperti kaya anak, seperti kaya. Ini apa bengkak adik? Tiba dah. Cikatan, karena dia memang khusus di pesisir yang ada rawa-rawanya. Dan tidak semua di Aceh ini ada mangrove. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? 2 lagi? Dua lagi. Nurut.
Silakan. Oke, lanjut. Jangan ditulis-tulis saja. Tanya aja. Siapa? Lanjut. Ada berapa jenis? Baik, di sini yang sedang dibibitkan itu ada 4 jenis. 1, tulis, nanti saya tunjukin batangnya ya. Nanti kita belajar batangnya. Rhizopora mucronata. Oke. 2, Rhizopora apiculata. Hmm. 3, Rhizopora stilosa. 4, Avicennia marina. Ya, lega anak. Avicennia, Avi marina. Oke, Marina benar. marine, tulisannya marine, ujungnya.